Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalallah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli waqtin fiha alhamdulillah ma ataitana min nikmatil kabir li maulidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih jasadana wa sabit imanana wa asin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din waj'al lana ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah warzuq lana ya Allah liqa'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pada hari ini, di waktu ini, perayaan kita terhadap kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi keluarga kita, handai tolan kita, kerabat-kerabat kita, lingkungan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Rasulullah li maulidika. Selamat datang wahai Rasulullah atas kelahiran engkau. Tanpa mempersoalkan apakah itu waktu, tempat, dan di mana saja, yang penting Rasulullah hadir dalam diri dan jiwa kita. Saudara sekalian, satu riwayat tarik yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari fi tarikihi li Abi Sufyan fi Fathil Makkah, pada masa Fathul Makkah, yaitu diperkirakan terjadi pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah Nabi SAW hijrah, kemudian Nabi ingin kembali ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Yang pembukaan itu sebenarnya sudah berproses selama 4 tahun. Pada 6 Hijrah, Nabi sudah berhajat dan berdoa kepada Allah untuk membuka kota Mekah. Tetapi Allah hanya mengizinkan 4 tahun kemudian daripada itu. Sehingga tersebutlah bahwa para sahabat-sahabat Nabi lebih dahulu mengerjakan umroh dan ibadah haji. Subhanallah. Nabi baru kemudian. Dan pertama kali Nabi naik haji, hari itu juga kemudian, atau masa itu pula merupakan haji terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah, pada tahun ke-10 itulah, Abu Sufyan yang baik merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sekaligus waktu itu adalah musuh, dedengkot musuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ingin masuk Islam. Limajah. Kenapa? Karena waktu itu kota Mekah sudah dikelilingi oleh kaum muslimin. Lebih daripada 20.000 kaum muslimin berangkat bersama Nabi untuk naik haji dengan pakaian ihram. Bayangkan dari mana? Dari Madinah itu ke Mekah itu 500 km lah. Pak Haji siapa nih? Iya, dihormati Haji siapa? Anwar. Nah, alhamdulillah li sahibil bait. Nah, terima kasih dulu atas undangannya Haji Hairul. Nah, para hadirin sekalian, nah siapa ulun kada kenal. Guru Amin ada juga, alhamdulillah.
Ini suaranya merdu anak kata itulah. Alhamdulillah. Longlai hati dangar. Bisa teguring dangar, keasikan dangar, guru amin manulah, usair lah, masya Allah. Banyak yang ingin dibahas disampaikan. Cuma saya ingin mengambil sebuah kisah. Alhamdulillah juga Habib Abdul Qadir Al-Habsyi di sebelah kanan saya hadir. Nah, tidak sempat, tapi sudah kita biplah berselaman biplah. Nah, ingat minta menghormati pian dari itu. Nah, keganangan lo Nabi lah kalau ingat lagi nang lain. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat melihat jumlah pasukan yang sangat banyak itu, disangka oleh Abu Sufyan adalah pasukan ingin berperang. Padahal Nabi dan para sahabat tidak ada satupun membawa senjata pada saat itu. Kenapa? Karena sudah diizinkan Allah dan niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Berpakaian ihram, pakaian ihram itu mudahan pian sini semunyaan berangkat haji. Ulun ada bisi doa yang ulun sendiri tidak berani membaca tidak berani habis sholat atau apa deh. Karena bila ulun baca itu ulun berangkat haji tahun 2018 tadi, sebelum covid tadi itu, habis itu covid ulun baca tuh, terbacanya karena ada jamaah minta hajat, jadi ulun bacakannya doa tuh, membaca sekalinya dipaksa orang berangkat haji. Nah, hendak lebihan lah. Nah, karena tagih akhir ulun ceramah. Tagih karena di akhir ulun ceramah ulun padakan bedulu, bulikan bian. Mudah aja bacaannya. Nah, insya Allah bian ziarah kena ke Mekah lain dari yang lain bacaannya. Nah lah, luar biasa tuh kalimatnya. Paman ulun sampai bercucur air mata ingin naik haji, beliau tidak bisa berangkat haji, umur sidin sudah tua. Ulun kasih amalan tuh setahun berikutnya naik haji, diberangkatkan orang lagi. Masya Allah, jangan pakai duit sendiri kan masih mending lah, diberangkatkan orang. Nah, makanya Nabi ketika mi'raj sebentar aja lah sampai ke langit. Kenapa? Diberangkatkan orang ya Pak. Nah, karena memang hakikat haji itu adalah biiznillah. Seperti juga baginda, mulai tahun 6 Hijriah beliau ingin sekali turun Quran. Qurannya sudah menunjukkan secara teks bisa melakukan pembukaan kota Mekah. Hafalkah ayatnya pian? Hafalkah? Iza jaa nasrullah wal fath. Ya kan? Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan al-fath. Ini berarti kota Mekah nih, pasukan hajat Nabi nih. Apa sambungannya? Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Luar biasa, ayatnya sudah turun, berarti tahun ini berangkat nih, berarti tahun ini sudah terbuka kota Mekah. Ternyata tidak, 4 tahun kemudian baru diizinkan. Tahun kedua Nabi ingin lagi ke sana, Mekah tidak mengizinkan, kufar Quraisy tidak mengizinkan. Sementara Nabi niatnya tidak ingin tumpah darah. Kalau begitu Nabi mundur lagi, sehingga sampai sahabat Nabi duluan yang naik haji, Nabi tidak diizinkan untuk pergi berhaji. Dengan musuh Nabi negosiasi, karena memang beliau adalah dilahirkan Allah di dunia ini melalui rahim yang suci, kemudian dari bapak yang suci. Jangan sekali-kali ada gretek di hati. Nah, gretek di hati lah bahasa Banjar, dari rahim yang tidak suci misalnya apa dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang Islam sekarang seperti itu. Bahkan kita memperingati Maulid Nija dikatakan bid'ah. Apalagi selain bid'ah, macam-macamnya, gulu itu berlebihan. Dalam kitab Mafahim ini salah satu bacaan yang biasa kami baca di Majelis Ta'lim Nurullah tempat kita. Biasanya kita pengajian malam minggu, biasanya Haji Hero salah satu jamaah. Pak Husaini pernah juga jadi jamaah situ. Nah,
Di antara beliau mengatakan, innal farqa bainal maqamil khaliq wal makhluk wal haddul fasil bainal kufri wal iman. Ada orang melihat, beliau mengarang ini karena ada mengatakan bahwasanya memperingati maulid itu, kelahiran Nabi itu, perbuatan yang mengagung-agungkan Nabi itu berarti sama dengan seperti orang mengagungkan berhala. Nah, padahal mengatakan orang Islam juga begitu. Memperingati peringatan kelahiran Nabi itu dianggap mereka seolah-olah menuhankan Nabi SAW. Mana ada umat Islam menuhankan Nabi? Ya lah, disebut aja Nabi gitu kan. Membaca salawat yang mengucap Nabi, enggak ada Tuhan. Apalagi dibaca salawat itu tandanya bukan Tuhan, ya enggak. Kalau Tuhan tidak perlu didoakan, ya lah. Nah, subhanallah. Nah, karena itulah, dan mereka menganggap seolah-olah mengagungkan Nabi dengan kelahirannya ini seperti memperingati ini, mengagungkan sehingga menjadikan tipisnya perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Waduh, mantap kisahnya nih. Padahal bungol benar tuh orang tuh. Subhanallah. Nah, Syekh Said Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Mafahim, tidak benar seperti itu kata beliau. Sesungguhnya perbedaan antara Tuhan dan makhluk itu sangat besar, bagaikan perbedaan bainal kufri wal iman, antara iman orang muslim dengan orang kafir. Tidak ada umat Islam ini menyembah Nabi. Kenapa jadi peringatan Nabi diingatkan? Loh, itu sesuai dengan adat istiadat kita kan? Jangankan Nabi, anak kita aja ulang tahun, kita ulang tahun nih, ya enggak? Nah, kenapa jadi Anda jadi mengulang tahun nih anak Anda? Karena hati senang, maka kita mengekspresikan rasa senang kita kepada baginda Rasulullah SAW atas kelahiran beliau. Subhanallah. Dan banyak hadis yang menunjuk, meskipun tidak secara khusus ya, orang yang dekat kepada Nabi itu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Nabi itu akan mendapatkan peruntungan besar nanti pada hari pembalasan kelak. Salah satu yang diberikan Allah kepada beliau adalah syafaatul uzma namanya. Syafaat besar dari baginda Rasulullah SAW untuk umatnya. Hadis yang pertama itu belum sambung pada sebenarnya lah. Sengaja aja bila pian bulik sambungannya kada dapat pian. Ya lah, nyoba sambung-sambung. Nah, ulun sambung aja yang terakhir itu lah. Karena itu ketika Abu Sufyan melihat bahwa pasukan itu banyak sekali, lalu Abu Sufyan pun mengelilingi tempat itu dengan menyamar. Didengarnya lah berita dari orang-orang muslim di situ membakar kayu api unggun mengelilingi kota Mekah itu, didengarnya bahwa Nabi mengumumkan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman, tentram. Wah, berbesar hatilah Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan dengan berpikir, kalau begitu Nabi tidak akan membunuhku, kemanakanku ini tidak akan membunuh. Rupanya selama puluhan tahun Abu Sufyan berpikir Nabi Muhammad ini akan membunuh beliau. Coba bayangkan sangka buruknya. Nah, jadi kita orang muslim ini tidak boleh lagi ada sangka buruk. Tidak boleh lagi ada sangka buruk. Dengan suami dengan istri dengan suami, jangan sangka buruk. Lah, Paloy, ada kisah Paloy nih. Paloy lah, sedikit mengisahkan supaya lucu biar. Bang ya istri Paloy, kita nih habis nikah nih tidak ada jalan-jalan lagi, Bang lah ya. Kenapa Bang ya? Jangan Paloy ini kereta api duit juga orang nak. Jadi aja Paloy lawan bini, nggak kan yang namanya jodoh, yang kita nih nikah karena apa ding ya? Jadi jangan bini karena jodoh. Nah itu tuh kan bila jodoh itu tidak kemana-mana kalau ding ya. Aja. Jadi di rumah aja. Pas Paloy kalau duit juga, aku jalanan bini. Ini jadi itu sangka baik, jangan sampai ada lagi sangka baik. Sekarang kita kembali tadi tuh. Abu Sufyan sangat, ternyata Nabi baik sekali kepada Abu Sufyan.
Akhirnya Abu Sufyan mantap diri, daripada bermasalah lebih baik dia masuk Islam. Ditemuinya lah Nabi SAW. Ketika ditemuinya Nabi SAW, dia berucap langsung di hadapan Nabi SAW beserta saksi-saksinya para sahabat. Di antaranya ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Ya Rasulullah, ana ada kulul Islam, aku ingin masuk Islam. Lalu dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah tidak menganggukkan kepalanya atau mengiyakan ucapan. Bingung Abu Sufyan apa nih? Lalu Umar, bahasa Banjar menggeter, sambung. Lalu akhirnya Abu Sufyan mengerti, lalu nyambung, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, atau bahasa lain wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambungannya Muhammad Rasulullah itu yang kita bicarakan. Kenapa harus disambung? Berarti kita muslim, tidak muslim kalau hanya mengakui Tuhan Allah saja. Satu. Tapi juga harus mengakui Muhammadur Rasulullah. Bila kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, kita juga harus mengagungkan baginda Rasulullah SAW sebagai penghulu kita dan wasitah hidup di dalam kehidupan kita. Wasitah namanya. Wasitah artinya jalan, atau dengan kata lain perantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 aja. Pihali Jibril alaihissalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minallahi ta'ala. Itulah yang terjadi ketika Allah mewahyukan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan siapa? Jibril alaihi salam. Apa tidak bisa Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisa. Kenapa tidak? Sebagaimana Allah kepada Jibril, langsung Allah. Di lain kesempatan Allah langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya langsung Allah. Tapi hal-hal yang bersifat formalitas, Allah tidak melakukannya, tapi melewati perantara Jibril alaihi salam. Isra Mi'raj lewat siapa? Lewat siapa Isra Mi'raj? Lewat Burak, lewat Jibril. Tapi pada saat di akhir langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Nabi sendiri. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagul wasilah. Carilah kalian wasilah, jalan perantara kalian. Karena itu ketika kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melewati wasilah kita. Wasilahnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan ini. Karena itulah Nabi pernah mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul. Siapa yang di akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Cukupkah itu? Belum cukup. Loh, kenapa? Menentang hadis Nabi kah? Tidak. Hadis Nabi tidak satu, ada ribuan, ada jutaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu yang dipakai, ada lagi hadis-hadis yang lain yang mengingatkan kita bukan hanya la ilaha illallah, tapi juga Muhammadur Rasul. Ya Rasulullah, aku ingin Islam. Tashhadu annaka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, au biha tashhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurna. 2 kalimat syahadatan yang tidak boleh dipisah-pisah. Makanya pian ini minta maaf, ada rajin orang naik haji baca syahadat dulu jar di rumah, asyhadu an la ilaha illallah jar, dipotong jar. Karena bila pulangnya ke rumah jar, hanya sambung wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah supaya tidak mati jar di jalanan jar. Nah, enggak usah gitu, enggak usah. Memotong-motong syahadat jangan, malah dibaca harus kalau bisa sempurna. Andaikan bisa berzikir tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lakukan. Tapi kenapa tidak itu? Sinjal,
paham latihan tinja tidak enak berzikir, ya kah? Nah, karena itu biasanya penutupnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, tutuplah kalau engkau berzikir bertahlil la ilaha illallah, nanti tutup Muhammadur Rasulullah. Tutup, itu penutupnya. Guru kalau ingin langsung ringkas kedua-duanya bagaimana guru? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan langsung satu kesatuan plus salawat bagus lagi. Kayak apa cara bacanya? La ilaha illallah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana? La ilaha illallah. Bolehkah? Kalau hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukupkah? Cukup. Bermakna sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hanya mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kenapa begitu? Dalam hadis Nabi menyebutkan, inginkah kalian aturidu ma'i fi yaumil qiyamah, inginkah engkau bersamaku di hari kiamat? Ingin ya sahabat. Jubair disebutkan ingin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, yalah, man aksara sholla alaya, yaitu siapa yang paling banyak membaca salawat untukku. Paham pian? Banyak baca salawat. Ingin dapat syafaat, salawat juga. Ingin bisa merasakan pribadi Nabi SAW, salawat juga. Nah, ini rahasianya. Coba kita lihat dalam ayat Al-Quran. Ayat yang paling dikenal pada waktu Isra Mi'raj adalah, salah satu ayat itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Lain hasanah nang ujung pisang goreng itu lain lah. Hasanatun wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya lah. Nah, coba lihat. Laqad kana lakum fi rasulillah. Sungguh, laqad itu lamnya lam taukid. Laqad digabung dengan qad. Qadnya itu litahqiq. Jadi kalau taukid itu menguatkan sesungguhnya. Qad pulang sama sebenar-benarnya. Kayak apa? Jaka bahasa kita nih, bujuran bahaya nah. Ulun bahaya bujuran, benar bahaya kada berdusta ulun ya kayak itu kalau ikam kada ambil rokok dari itu nak di semeja nak jabah. Bujuran bahaya nah, bujuran nah lillahi taala bujuran benar. Nah, jaka bahasa kita tuh lain ulun nang ambil rokok tuh lain. Pina kurang sebilah kada ada bahaya ulun sebilah. Dalam hati mun dua bilah bujur bahaya. Dua bilah bujur sebilah kada. Sama tuh jarang bini bang pian bebini dua ke bang ya kada satu ya. Dalam hati satu di Rantau, satu di Martapura ya lah, satu di kampung apa nih? Nah, seberang masjid. Satunya seberang masjid. Satunya di Belitung. Hayam nek 4 sekalinya. Jadi lakian tuh gue jangan ditakone, laki itu pian bebini ka baja. Nah, bebini mujur ya aku bebini aja abahnya. Nah, ikam nih pang bini kok aja. Kayak itu pang sering sampai mana tadi tah. Mak, ini disuruh orang minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kau berokok pang baca ramai jakanya kau berokok sambil berokoknya mana Bismillah. Ini Pak. Ulun banyak putih itu bisa batok Pak. Ini banyak anu Pak. Gayaan Pak. Di gapian gin Pak sudah nyaman mana dah. Asal hendak sampai tengah malam aja ceramah. Banyak mana nah kitabnya dibawakan harus betah lagi pian nah. Cuma kan ingat juga tuh baca kitabnya lagi. Belum untuk baca kitabnya sudah setengah jam lah. 15 menit kan sudah. Laqad kana lakum. Kita sambil ambil ilmu loh Nabi nih. Kita ambil, kita pakai. Tadi sudah sebutin dapat salawat kelalah. Allahumma sholli ala Muhammad sama dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amun kada paham juga ke rumah datangnya kena. Ya lah. Nah, gasan mati pian juga nih.
Kalau kan ada tetangga kan meninggal, pas hendak meninggal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mati sidin. Kayak apa tuh aja, lengkap sudah tuh. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallahnya di Allah, karena la ilaha illallah itu substansinya, subutnya atau sabitnya, tetapnya adalah kalimat Allah. La ilaha, la nafi, la ilaha menafikan Tuhan, meniadakan Tuhan, la ilaha illa itisna mustasna, Allahu sabit itu tetap Allah Tuhanku. Jadi ketika orang berkata Allah, 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 itu maksudnya Rabbi Allah, maksudnya Tuhanku adalah Allah. Sama artinya dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu ketika membaca salawat Allahumma, Allahumma itu asalnya Allah sholli, ya Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang Arab, lisanul Arab, mim itu bermakna munada atau kalimatun nida, kalimat panggilan, sama dengan ya, wahai, wahai, maknya itu nah. Jadi disambung, disatukan, Allahumma artinya ya Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita mengucap Allah sholli ala Sayyidina Muhammad benar juga, Allahumma benar juga, Allah, 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 Allah sholli ala Sayyidina Muhammad benar juga. Karena kita biasa diajari oleh guru-guru kita sebagaimana yang tersebut di dalam hadis kalimat Allahumma, ya kita Allahumma aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bisa tetap memakai Sayyidina, jangan Muhammad, kecuali terpaksa. Kalau pada saat kita beramalan di rumah, berang aja sehari 100 kali kah baca, sambil menapak-napak anak kah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sambil menggayai bini kah, menapak bini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bini ulang ditapuk-tapuk jualah. Sayang biniku, nah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh aja, enggak apa-apa, napuk-napuk anak, ayun-ayun anak. Ulun ada mengarang syair. Ada berapa buah syair diantaranya untuk maulid ini bulan Rabiul Awal. Marhaban alal maulidi bisolati wa salami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Panjang tuh lah, macam-macam tuh, sehalaman lah. Marhaban, selamat datang wahai orang yang dilahirkan dengan salawat dan salam kepada beliau, salati wassalam kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Nah, dalam mengolah syair saya berusaha ada Sayyidina ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zaman. Ya Allah, berilah salawat dari semua zaman, dari segala zaman. Zaman apakah? Zaman batu kah? Zaman primitif kah? Zaman apakah? Selalu tebarkan salawat engkau kepada baginda Rasulullah SAW. Sambungan, lakum fi Rasulillah, bagi kalian, lakum jar majrur, lakum fi Rasulillah, fi harfu jar pulang, tapi anehnya lakum fi Rasulillah, la indahu Rasulillah tidak, atau li ahli Rasulillah tidak. Fi Rasulullah, fi itu dalam bahasa Arab menunjukkan tempat makan, tempat. Berarti sesungguhnya pada bagi kalian itu pada apa titik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanatun, contoh teladan bagi kalian. Berarti yang disuruh Allah kita mencontoh Nabi itu adalah di dada Nabi, di hati Nabi. Apa yang terdalam daripada tubuh manusia? Roh. Kalau bicara roh banyak orang tidak tahu. Angkat sedikit, hati baginda Rasulullah. Oh, jar. Gurunya tidak berjenggot, jar, tidak bapak tidak berjenggot, kenapa jar kayak itu kan? Yalah. Maka Rasulullah berjenggot ya. Itu johir. Wujud. Apalagi yang johir seperti Nabi SAW itu
Johil. Bahwa mulutnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kenapa? Johil. Kenapa? Johil itu tidak perlu dengan pemikiran kita melihatnya. Buktinya sholat 5 waktu. Sebahagian besar umat Islam tidak belajar di pengajian. Ya Pak, tidak belajar sungguh-sungguh. Apa buktinya? Ulun takuni. Banyak saya tanyakan pada orang, kenapa jadi takbir? Tidak bisa menjawab hadisnya. Ya Pak, kenapa jadi berniat dalam sholat? Tidak bisa memberitahukan apa riwayatnya, hadisnya, Qur'annya sebagainya. Artinya, makinnya sampai rukuk, sampai sujud, semuanya itu ada dalilnya. Kenapa pakai kunut? Ada dalilnya. Tidak satu lagi dalilnya, banyak dalilnya. Orang yang mengatakan bid'ah ini karena dia tidak tahu. Perada tahu, ini masalahnya. Sholat itu bisa kita pelajari hanya melihat orang lain. Yalah, kita di rumah melihat ayah ibu kita. Saya belajar dengan ayah ibu saya melihat sholat di rumah ketimbang saya belajar di sekolah. Yalah, di sekolah baru mengerti, menghafali dalilnya aja lagi. Kalau apa gerakannya apanya langsung bisa sudah. Yalah, pian ketujuh lah. Nah, masih ya kalau sampai sekarang sembahyang pian? Masih ya lah. Kalau ampil lah sembahyang. Sampai jam berapa nih Jal? Hanya sehalaman lah dibaca. Dikit lagi lah. Lakum pi Rasulillah. Apa yang di dalam hati Nabi? Itulah semangat Nabi. Bagaimana jiwa beliau. Umur 53 tahun diperintahkan Allah untuk berperang. Masya Allah, 53 tahun. Dalam riwayat 55 tahun. Kalau diukur 13 tahun di Mekah, beliau diangkat jadi Rasul 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. Baru di Madinah tuh. Setelah itu 2 tahun setelah di Madinah, perang pertama kali umat Islam adalah Perang Badar namanya. Perang Badar. Umur Nabi apa? 2 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah. Berarti berapa umur Nabi? 55 tahun. Pian berapa? Pon. Nah, dikurangi 20 tahun dari sini nih, 15 tahun dari sini nih, disuruh mangkat pedang. Kita nang muda aja mangkat pedang lelah. Dan perangnya perang Badar. 1 orang melawan 10 orang. 300-3.000 musuh. Subhanallah. Pedangnya lagi bergantian sahabat tuh. Waktu berangkat untanya hanya beberapa ekor. 1 ekor kuda aja kaum muslimin tuh 300 orang pasukan kaum muslimin waktu itu. 300. Sebenarnya 600. Waktu berangkat di tengah perjalanan gembong munafik macam-macam separuh kaum muslimin hilang. Sisa 300 berangkat, unta kalau tidak salah 12 ekor berangkat. Sahabat itu bawa pedang, separuhnya saja bawa pedang, separuhnya gantian karena kita. Dan semua pasukan berjalan kaki. Subhan, perang musim panas lagi. Apa kabar? Pian, umur pian sudah 55 tahun. Berapa umur Abu Bakar, Umar, Utsman? Sekitar itu. Lebih muda dari Nabi 4 tahun, ada yang 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 4 tahun, Utsman kira-kira 6 tahun. Subhanallah. Perang Badar waktu itu. Bagaimana semangat beliau? Suatu hari beliau disinggung oleh istri beliau, istri-istri beliau. Habis peperangan yang lain selain perang Badar, pulang ke rumah, beliau mendapatkan harta ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Pulang ke rumah, sebelum perang ke rumah itu, beliau mendapatkan 1/5 bagian, 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Rasul, berarti 2/5. Sisanya adalah 3/5-nya adalah pasukan. Ketika itulah
ketika diberikan kepada beliau 2/5 itu, melihat orang-orang miskin beliau di sepanjang jalan, habis nang bagian sidin itu dikasih-kasihkan sidin, sampai ke rumah para yang ada apa-apa sidin, pulang ke rumah sering nang kayak itu terus. Akhirnya ada istri sidin berucap, kayak apa ini jar, tidak ada yang dibawa-bawa sama sekali kajar. Rasulullah tidak mau bermamelon gini, marah-marah dengan istri, tidak. Rasulullah diam dan Rasulullah menyendiri beliau. Nah, ini pribadi Nabi, tidak pernah mengeluh atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Anas pernah berkata, Anas bin Malik, saya 10 tahun bersama Rasulullah, tidak pernah Rasulullah menanyakan kepada saya, kenapa engkau melakukan ini, ada apa engkau melakukan ini, apa dan sebagainya, tidak ada. La qauli kaifa. Tidak pernah Rasulullah berkata kenapa, tidak pernah. Rasulullah hanya diam, senyum, tabasum, beliau senyum. Subhan, ini pribadi Rasulullah. Inilah yang disuruh Allah supaya kita mencontoh. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabat, utitu bimafatihi qazainil ardi. Aku adalah orang yang diberikan Allah mafatih qazainil ardi, kunci perbendaharaan bumi ini. Jadi kalau pian hendak sugih dekati Nabi jah, karena di tangan beliaulah kunci perbendaharaan bumi. Kalau Nabi Sulaiman itu perbendaharaan di sekitar Kanaan aja, ya kalau Nabi ini seluruh bumi. Nah, biasakan kalau nak berhajat membaca salawat, contoh ada salawat yang pian hafal lah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tamhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Subhanallah. Hafal sedin sekalinya. Habib hafal, nyatai Habib hafal. Amun kada hafal dicabut aja kehabiban sidin. Karena kalau dicabut Habib lah habis nya di darah. Subhanallah. Artinya apa? Baca salawat. Ya Allah, ulun berhajat ya Allah supaya apa hendak usaha ulun berhasil, jualan ulun berhasil, atau anak ulun berhasil, baca salawat. Jadi posisi kita itu begini. Posisi kita ini jangan tapi sombong. Jangan tapi sombong lawan Tuhan, jangan. Ya Allah tolonglah hamba ini ya Allah. Yang kita mohon ini maha a'la, maha raja yang maha tinggi, al-malik, maha sombong lagi maha angkuh. Logikanya kita ini, rakyat kita ini di hadapan Allah debu dalam debu. Ya kalau coba ulun gambaran debu dalam debu. Alam semesta ini di galaksi kita adalah salah satu dari 9. Ya kan? Satu galaksi itu 9 planet. Satu galaksi 9 planet. Satu galaksi ini yang isinya 9 ini diminumnya membangannya. Satu galaksi ini ternyata di ruang angkasa itu ada jutaan galaksi. Ada jutaan galaksi. Kita tadi berada di mana? Di bumi, planet bumi, di dalam galaksi. Di dalam bumi itu lain kita juga pulang sebumian. Kita ini apa lawan bumi? Dibanding non bumi aja nah tubuh kita ini apa? Hah? Debu kada? Debu kita ini, apalagi dibanding dengan satu galaksi. Apalagi loh dengan jutaan galaksi itu, apa artinya kita nih? Masya Allah. Nang banyak dosa tuh siapa pulang? Kita kalalah. Astagfirullahaladzim, kita minta ampun, banyak yang kita lupa. Banyak yang kita lupa. Dosa-dosa kita yang ingat tuh sedikit aja dosa.
pas minti pakan orang mandi paling ingat yang dosa, yang lainnya kan ingat kita. Ini banyak sungai sini lah. Bahari ulun rumah ulun di seberang, pakaian ulun di seberang situ. Peguruan dulu ulun almarhum Aini Jam-Jam yang entahlah. Guru Aini Jam-Jam, bahari. Guru Kastalani LC lah. Nah, itu peguruan ulun tuh. Nah, jadi bisa julun baklotok masuk sampai ke pasar Rama betajun di jembatan tuh bakonyong. Kisahnya kawas, sekalinya kena kawa juga. Cuma bulik kedurannya pakai celana pendek aja waktu halus kan. Supan juga sekalinya. Akhirnya naik klotok. Nah, sampai ke situ, kemana tuh? Daerah apa itu namanya? Sungai Jingah lah. Nah, pian awal alhamdulillah. Nah, pian umur berapa sudah? 20 no, pas benar sudah si Nek, betah lagi deh Nek. Wan 27 72. Nah, ini 72 si Din. Luar biasa si Nek. Tahu mana di banyu si Din. Hantu banyu kin melihat si Din buka. Lah, yang hantu banyu kin melihat si Din buka. Mun ada buaya katimbul di sini nah, kieu si Din aja buka buaya. Nah, seperti itulah Nabi Muhammad SAW. Ada satu rahasia yang mau kisahkan. Dalam perang Yamamah, sahabat sudah putus asa. Ini dalam rangka kita memuji Rasulullah SAW. Duduk di sini kita sama berselawat. Jadi pian tidak berucap nih, tidak mengucap salawat. Pian duduk di sini waktu maulidan ini, pian sedang membaca salawat. Salawat tanpa huruf, tanpa suara. Kayak apa lagi? Nih sedang duduk nih. Direken ya, jaka bahasa Banjar itu direken, dihitung Rasulullah membaca salawat. Ulun bacakan hadisnya kah? Sampai di mana? Nah, di perang Yamamah. Perang Yamamah itu ketika itu Khalid bin Walid, pian tahu Khalid bin Walid sakit hati benar. Ada yang mengaku nabi palsu, sudah 3 kali dalam peperangan orangnya selamat terus, tidak mati. Kalah pasukannya, orangnya selamat. Siapa itu? Siapa nabi palsu? Musailamah al-Kadzdzab. Allahu Akbar, hancur pasukannya. Cerai-berai pasukan musuh nih. Nang nabi palsu itu orang selamat. Khalid pian tahu kalau Khalid ini yang namanya Khalid bin Walid ini, suatu hari Abu Hurairah bersama Khalid dan Salman di rumah Khalid. Khalid membuka baju. Jadi Khalid, adakah tubuh kuning nang tidak ada nang kena luka, lihat di belakang kona habis nyan kunat kerja. Nah, to Khalid ben panglima Umar aja sempat takutan. Khalid nih sakit hati bana Khalid. Aku tidak akan pulang kalau siapa Musailamah al-Kadzdzab itu tidak terbunuh. Allahu Akbar, tidak juga mati. Bisa menyelamatkan diri. Waktu di lain pulang bisa menyelamatkan diri, bisa sampai 3 kali dia Musailamah al-Kadzdzab nih. Lalu apa sudah Allahu Akbar sudah 3 kali dibaca, kenapa lagi dah? Lalu Khalid bin Walid, nah ini rahasia toh. Jaka orang kampung toh, ini dalam hadis nih. Karena baca kitab Mafahim lah di Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, hendak membaca seorang, hendak tahu dalilnya, banyak dalilnya sampai puluhan buah dalilnya. Lalu Khalid mengucap, "Ya Muhammadah," ya Khalid, "Ya Muhammadah." Artinya wahai Muhammad. Maksudnya wasilah tuh, lil wasil. Maksudnya wahai Muhammad, sampaikan hajat kami kepada Allah. Nah, tuh bahasanya tak, ya kah? Maka saat itulah Musailamah al-Kadzdzab dapat ditombak oleh pasukan Khalid dan mati hari itu juga. Subhanallah. Paham ya? Suatu hari Khalid, ini sekali teh lagi lah. Masih ada waktu lagi. Ulun nih sudah lama setahunan lah, berapa tahun Bib? Saya tidak ceramah keluar. Saya di majelis taklim aja.
mun kawapian hadiri. Cuma jamaahnya sekarang banyak pang bejajal. Sudah berapa Bib? Hampir 1.000. Nah, hampir 1.000 udah Habib jamaahnya, jamaah Wistalin Nurullah tuh. Hampir 1.000 kawapian hadiri malam minggu. Habis maghrib kah, habis isya kah? 7 kitab yang dibacakan. Tapi santai sambil mendengarkan salawat. Kitabnya kitab Fathur Rabbani, Al-Hikam dulu, kitab Al-Hikam Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalani. Mbah itu Jala'ul Fatir, Syekh Abdul Qadir Jalani. Futuhul Gaib, Syekh Abdul Qadir Jalani. Lagi Al-Gumyah, Syekh Abdul Qadir Jalani. Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani. Nurul Burhani, Syekh Abdul Qadir Jalani juga. Jadi 7 kitab. Kau aja orang itu sekali ceramah itu sekitar 30 menit lah. Jadi 15 menit, syuting 15 menit, karena ditutup dengan salawatan tair. Hadiri, insyaallah. Isinya marifatullah, marifatul Muhammad, marifatun Nabi. Jadi supaya cinta kita kepada Allah dan Rasul tumbuh dan berkembang. Sampai mana tuh? Muhammadah. Ya Muhammadah. Nah jadi bila pian, maksud ulun bila hajat-hajat pian nina hari-hari nastup ba anu dulu semat ba apa nih ngarannya jorang nih kalau bahasa Banjar nih beduduk dulu setumat bahasa orang keagamaan batawase baca yang ada nama Muhammad di situ apa? Nah ada kalimat Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, masukkan di hati, dimasukkan di hati, bihaqihi, dengan haknya, atau bijahi, dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah kabulkan hajat ulun. Jadi kita membawa nama Nabi, ya lah. Mau datang ke presiden, kita bawa, mau datang ke gubernur, ya lah, atau ke presiden, ya lah, kita bawa surat rekomendasi gubernur, ya lah. Enak enggak? Enak. Nah kayak itu maksudnya. Jadi kita memboyong Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun kita ini pendosa, masih adalah yang mau aku bersih sini, enggak ada kalau kira lah. Anggap aja kita ini pendosa semuaan. Maka nih sertakan nama Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seluruh ulama mensunatkan, bahkan sampai-sampai Imam Ghazali ingin mewajibkan agar sebelum berdoa harus ada nama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, laki pian gue bina penyangitan, pemarah, sering tidak mau, sering keluar rumah. Tapi kalau nyalaki pian ke majlis taklim biarkan aja, jangan. Maksudnya sana kemari baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tiupakan waktu tidur, masukkanlah di telinga kanan, tiupakan. Jangan betiup bimet kayak itu, jangan ketahuan laki ini mau baca selawatnya. Tapi kalau ketahuan ya tidak apa-apa, tidak ada apa. Tapi meniatakannya waktu meniupakan tuh, jangan niat dulu hanya dibaca, jangan waktu ini bimbe Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali kalau nah waktu nang meniup tuh nah dimasukkan ke handak pian, ya Allah dengan nama Muhammad, ya Allah dengan menyebut nama Muhammad apa aja pian nang belum dapat jodoh lah lalakian lah. Nah tiupakan di rokok boleh juga tak? Bilang cium rokok ya sudah tak. Nah nang sudah kawin jangan jangan didangarakan lah. Nah terakhir tadi itu ingatakan, termasuk kalau ingin kaya tadi, ingin kaya baca salawat, baca sambil baca salawat tuh di dalam bacaan misalnya 100 kali, yang apalagi berjualan lah, yang ingin berkembang nih Haji Herul nih, ingin supaya berapa tingkat sini hendak seseberangan masjid kan di Tokari baca salawat, nah 100 kali masalah sedih. Waktu membaca salawat nih tadi itu dimasukkan ya Allah dengan hak wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulun ini mohon pada engkau. Bahasa Arabnya atawajjahu ilaika bijahi Sayyidina
Muhammad. Nggak usah bahasa Arab tuh mengalihi apa bahasa Indonesia sama aja. Atawajjahu ilaika bijahi Sayyidina Muhammad, atau ya Allah, dengan hak wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabulkan. Nah, buaya bukan pian baca mendengar nama Nabi Muhammad. Nah, ulun anukan lah mun anak Bandung kayak tujuan. Nang sudah anak tadi anak Bandung biar bujuran supaya bini pian kada sanget bisa juga. Cuman yang melajari belum menjawab lagi. Janganlah. Nah, seikong ajakin lah. Banyak aja sunnah Nabi yang lainnya lah. Sunnah Nabi jar. Ayo anak mau pati sunnah Nabi kenapa Pak? Cuma istri Nabi itu 13 orang ikuti, bujur-bujur 13 orang misi bini. Jangan seikong 2 aja, biblah. 13 ikong coba. Nah, ya Pak, awak ada Mbak tuh syarat yang kedua harus miskin pulang punya istri 13. Nah, kayak orang alih banget. Nabi itu sidik menahan diri dari kaya. Nah, ada yang sanggup lah. Tapi istrinya 13. Nah, ya kayak Pak. Jangan guru aja seikong aja sudah buka aja. Ya kalah. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Hajat kita tidak lain habis ini mungkin makanan kah habis nih. Nah, alhamdulillah makanan, alhamdulillah kenyang kita ya Pak. Nah, ulun terakhir sebuting membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya timbul muraqabah kita kepada Nabi. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum. Hidupku kebajikan bagi kalian. Aku dilahirkan, aku ada, maka itu kebaikan bagi seluruh umat manusia, makhluk dan alam semesta. Tuhdisuna wa yuhdasu lakum. Kalian mengambil diriku atau tidak, bagus saja bagi kalian. Apakah mencontohku atau tidak, bagus saja bagi kalian. Tapi yang utama adalah mencontoh diriku. Apa yang kalian bisa ambil daripada diriku. Wa wafati khairul lakum. Nanti setelah wafatku, kata beliau, juga baik bagi kalian. Jadi kita di posisi umat yang terbaik meskipun setelah wafat Rasulullah. Tu'radu alayya amalakum. Aku selalu diberitahu oleh Allah tentang pengkabaran umatku. Pamara'aitu min khairin, bila aku melihat umatku berbuat kebaikan, pahamitullah alaihi, maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa mara'aitu min syarrin, apabila aku melihat umatku berbuat keburukan, astaghfartullah lakum, aku pun memintakan ampun kepada umatku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dudukan di sini, habis nih kita makanan, Nabi melihat kita. Nabi tahu keadaan kita, di mana dan keadaan apapun juga. Sudah tercatat nanti siapa yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW dalam catatan malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau mengatakan, aku dengan kalian itu umatku sepanjang zaman mana saja. Aku dan kalian keberadaanku seperti di balik jendela saja, bersebelahan dengan jendela aja. Apa kabar? Nah, bersebelahan ulun dengan Habib nih nah. Sidin broko ketahuan ulun, sidin tidak broko ketahuan ulun, sidin. Ya kah? Nah, begitulah beliau dengan umat, dengan kita-kita ini. Mudah-mudahan pian sepanjang hidup pian ingat terus dengan baginda Rasulullah SAW, karena wajah Allah kasiran itu maksud Allah banyak mengingat Allah itu di dalamnya adalah termasuk mengingat nama Nabi Muhammad SAW. Mengingat Nabi SAW sama saja dengan mengingat Allah atau disebut dengan zikrullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La illallah, la ilaha 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 illallah, la
illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سير لهم الفاتحة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نتوجه إليك بجاه سيدنا ونبينا محمد في كل دعائنا فتقبل دعاءنا يا الله. اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في كل رزقنا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد واثبت على قراءتنا هذه وغيرها صوابا مثل ذلك وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. يا مولانا ما قرأناه وقبرناه وحللناه زيادة في شرف النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين صلوات الله وسلام الله عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء والعاملين والصالحين خصوصا لآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الزمان إلى الزمان والصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبور للمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. أنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وأعذهم من عذاب القبر والنار وادخلهم في جناتك النعيم. فتقبل منا إنك أنت الوهاب. اللهم استر أمة سيدنا محمد الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد
الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد الأحياء منهم والأموات وتقبل منا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا